Udah dapat notifikasi teman-teman ya? Sudah terlihat full ya teman-teman untuk slide-nya. Oke, nah desain ini merupakan salah satu bagian yang terpenting ketika ngomongin soal bab metode. Jadi kalau kayak pada saat mengerjakan skripsi maupun laporan penelitian, maka selalu kan ada latar belakang, terus kemudian rumusan masalah, lalu kemudian tujuan dan manfaat gitu ya. Nah, kemudian bab 2 cerita ini itu gitu tentang landasan teorinya atau kajian pustakanya. Nah, di bab 3 itu kan metode. Nah, metode itu kalau dalam penelitian eksperimen itu sudah fix gitu apa yang kemudian harus ada di dalam bab metode. Komponen yang kemudian harus tercantum di sana adalah satu tentunya tentang desain, lalu partisipan, kemudian instrumen dan alat ukur, terus prosedur. Gitu. Jadi ini ada di penjelasan mengenai bab 3 ketika melakukan sebuah penelitian eksperimen. Nah, ada kalanya kalau dalam penulisan artikel penelitian itu bagian desain dan partisipan ini dijadikan satu subbab tersendiri, nanti akan ketahuan alasannya kenapa gitu ya. Dan terkadang juga bagian prosedur ini juga kemudian bisa jadi orang cerita tentang prosedur dulu, baru kemudian dia secara detail mencantumkan mengenai instrumen dan alat ukurnya gitu. Tapi keempat komponen ini harus selalu ada, meskipun tadi ya bisa di blend, bisa urutannya kemudian dibalik. Nah, kalau kita bicara soal desain, sebetulnya penelitian eksperimen itu mau eksperimen yang sederhana seperti video selfie dan agresi yang saya share kepada teman-teman, maupun eksperimen yang sifatnya itu menggunakan desain yang jauh lebih kompleks gitu ya, perlakuannya ada banyak, terus pengukuran efek perlakuan tersebut ada banyak, itu pada dasarnya tetap tidak akan pernah bisa terlepas dari ibarat kalau kita membangun rumah itu ada semen, batu kali, dan pasir. Jadi 3 komponen itu tetap harus ada seberapapun kompleks dan rumitnya desain yang kemudian dipilih di dalam suatu eksperimen. Nah, komponen utama ketika kita berbicara soal desain, teman-teman, tentunya yang pertama adalah terkait sama IV-nya. IV itu kan nama lainnya perlakuan yang mau kita kasih itu kayak apa. Nama lain perlakuan juga adalah treatment atau stimulus, lebih gampang mungkin, atau variabel X atau independent variable. Nanti supaya teman-teman nggak bingung gitu ya pada saat kemudian membaca suatu artikel penelitian eksperimen, istilah yang digunakan terutama ketika dalam publikasi internasional kadang mereka menggunakan istilah treatment, kadang independent variable, kadang juga menggunakan stimulus gitu. Tapi pada prinsipnya di sini kan berarti adalah apa yang kemudian dimanipulasi oleh peneliti gitu. Jadi ibarat kalau misalnya mau memberikan suatu obat untuk dilihat efeknya terhadap imunitas gitu ya. Nah, obatnya ini yang dinamai sebagai perlakuan atau treatment gitu. Nah, ketika berbicara mengenai treatment dalam suatu eksperimen itu selalu mengandung variasi. Jadi kita nggak bisa pada prinsipnya untuk treatment itu hanya kita berikan pada sekelompok orang saja. Obat yang konon katanya sangat ampuh, belum diminum saja sudah sembuh gitu saking ampuhnya, itu nggak bisa kemudian langsung kita hanya pada sekelompok partisipan saja. Nah, partisipan itu harus dibandingkan kondisinya. Yang paling ideal adalah dibandingkan dengan partisipan lain yang menerima obat yang serupa tapi tak sama dengan obat yang akan diuji cobakan. Gitu. Jadi
variasi kemudian yang diberikan oleh peneliti itu yang dinamai sebagai kondisi perlakuan atau istilah lainnya level of IV. Jadi kalau misalnya contoh tadi ya, IV-nya itu adalah berupa obat ampuh, maka variasi perlakuannya itu adalah yang satu obat yang beneran ampuh, yang satu obat yang ampuh-ampuhan. Gitu variasi yang terkandung di dalamnya. Itu syarat itu adalah minimal variasi yang kemudian bisa diberikan oleh si peneliti. Nah, variasi di sini juga dia bisa kemudian obat yang ampuh diberikan kepada partisipan. Kelompok yang pertama akan diberikan obat ampuh dosisnya 5 mg. Kelompok yang kedua obat ampuh yang sama tapi dosisnya 10 mg. Nah, dalam hal ini 5 dan 10 mg itu juga variasi dari IV atau perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Gitu. Nah, pertanyaan yang kemudian seringkali perlu diputuskan oleh peneliti ketika sudah menentukan perlakuannya mau ngasih apa, variasi dari perlakuannya kayak gimana, dia perlu untuk kemudian memutuskan yang akan menerima dosis obat 5 mg dan 10 mg ini orang yang sama tapi beda hari gitu ya, atau orang yang berbeda. Kalau kemudian dia memutuskan bahwa yang nerima itu adalah orang yang berbeda, yang satu misalnya dikasihkan kepada sekelompok mahasiswa kampus X dan yang satunya yang dosis satunya dikasih pada sekelompok mahasiswa kampus Y, maka dalam hal ini alokasi partisipannya dinamai sebagai between subject. Jadi antar individu. Antar itu kan berarti orang yang menerima perlakuan itu dia hanya menerima satu variasi perlakuan saja. Either dia menerima yang 5 mili atau yang 10 mili. Tapi kalau orang yang sama menerima 5 mili hari ini, minggu depan dia menerima 10, maka itu dinamai sebagai within subject. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara lebih banyak kenapa dan kapan seorang peneliti kemudian memutuskan mau menggunakan yang between atau mau menggunakan yang within. Gitu. Yang jelas di sini adalah bahwa poin nomor 1 sampai poin nomor 3 ini kemudian akan membentuk apa yang disebut sebagai desain eksperimen. Gitu. Nanti akan saya berikan juga contohnya dan cara untuk menamai suatu desain dalam eksperimen gitu ya teman-teman. Tapi komponen kemudian yang perlu ada di dalam desain, meskipun sebetulnya komponen ini adalah merupakan akibat dari perlakuan yang kita berikan atau merupakan respons yang ditampilkan oleh partisipan, itu adalah yang komponen yang keempat yang dinamai sebagai DV. Jadi katakanlah tadi dikasih obat, perlakuannya berupa obat ampuh dengan variasi obat ampuh 10 mili dan obat ampuh 5 mili, lalu kemudian dilihat efeknya terhadap katakanlah kadar imunitas. Nah, kadar imunitas di sini kan berarti variabel yang diukur. Seperti itu. Nah, pengukuran variabel yang diukur ini tentunya teman-teman sudah familiar gitu ya, karena sudah dipelajari di mata kuliah yang terkait dengan metode penelitian kuantitatif yang korelasional gitu. Jadi bisa kemudian menggunakan skala, bisa dengan kemudian menggunakan biomarker, bisa menggunakan kecepatan reaksi, macam-macam gitu cara kemudian yang bisa digunakan untuk mengukur efek dari perlakuan yang kita berikan. Nah, ada istilah yang kemudian sangat relate gitu dengan ketika kita ngomong tentang eksperimen, khususnya tentang desain suatu eksperimen yang disebut sebagai instrumen. Instrumen itu sebetulnya adalah asosiasinya dengan alat-alat yang kemudian kita gunakan
atau paradigma yang kita pakai untuk memberikan suatu perlakuan gitu. Jadi instrumen yang terlibat dalam suatu eksperimen itu ya nantinya akan ditentukan oleh ya kita memilih IV apa, lalu kemudian IV itu kita turunkan dari teorinya siapa gitu. Nah, pembuat teori biasanya kalau memang teori tersebut sudah mapan, itu akan juga diiringi dengan cara untuk menguji teori tersebut. Dia akan mencantumkan, dia akan diuji dengan menggunakan instrumen sebagai berikut 1, 2, 3, 4. Ya di dalamnya termasuk misalnya kalau computerized ya komputer, terus kemudian teman-temannya komputer dan seterusnya gitu ya. Termasuk kalau misalnya nanti instrumennya disajikan stimulusnya dalam bentuk gambar ya berarti gambar ini instrumen. Kalau suara ya suara itu instrumen atau skenario dan sebagainya gitu. Nah, keempat bagian ini itu secara umum memang wajib ada ketika seseorang peneliti itu melaporkan mengenai desain eksperimen di dalam penelitian yang dia lakukan gitu ya teman-teman di subbab bagian bab 3 terkadang juga perlu diulang kembali ketika membahas mengenai hasil gitu. Jadi dibahas lagi mengenai penelitian ini awalnya pengen ngerekrut partisipan sejumlah segini tapi kemudian yang direkrut yang berhasil diolah datanya hanya segini kayak gini. Penelitian ini sendiri ngambil desain penelitian dengan menggunakan misalnya saja between subject experimental design. IV-nya apa, DV-nya apa, variasi IV-nya seperti apa gitu. Nah, dalam video selfie yang kemudian dibuat oleh dosen teman-teman ketika masih usia remaja gitu ya, mukanya beda-beda semua dibanding muka yang zaman sekarang, itu merupakan salah satu contoh ketika melakukan penelitian dengan desain yang sederhana. Dinamai sebagai desain sederhana itu karena perlakuannya hanya ada satu. Jadi IV-nya itu cuma ada satu. Tapi kalau misalnya IV-nya sudah lebih dari satu, maka desainnya nanti akan dinamai sebagai desain faktorial gitu. Desain eksperimen selfie ini kan papernya sudah saya share juga kepada teman-teman terbit beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam kita ngulang sekilas aja dalam eksperimen selfie ini kan peneliti merekrut mahasiswa semester awal. Mahasiswa semester awal dengan jumlah 78. Lalu kemudian mahasiswa itu melampaui beberapa prosedur gitu ya untuk kemudian yang harus dia isi, skala-skala yang perlu dia isi sebelum kemudian dia diminta untuk melakukan tugas ngambil selfie. Kayak gitu. Setelah melakukan tugas ngambil selfie, dia kemudian dapat feedback terkait dengan selfie yang sudah dia ambil dan kemudian dia ngisi skala lagi setelah itu. Nah, penelitian ini sebenarnya merupakan penelitian agresi, tapi kami nggak bilang kalau partisipan ini direkrut untuk suatu penelitian agresi. Yang kami bilang kepada partisipan adalah penelitian ini merupakan bagian dari lomba selfie. Gitu. Jadi partisipan nanti diminta apa yang harus dilakukan kepada partisipan, tugas yang harus diberikan kepada partisipan ini akan disampaikan di dalam lembar informasi untuk partisipan, dan kalau partisipan setuju dengan prosedur yang harus dia jalani, maka lanjut eksperimennya, seperti itu. Nah, alasan kenapa kemudian nggak dibilang bahwa ini adalah eksperimen agresi, ya pertama ya, dan yang utama tentunya untuk mencegah bias ya, dari segi partisipan, mungkin dia ketika berpikir bahwa ini adalah suatu lomba selfie, yang kemudian dislamurkan sebagai agresi, dia akan berpikir bahwa saya tuh orangnya nggak agresif, sehingga kemudian dia tidak ingin ikut dalam perlombaan. Atau bisa jadi juga karena dia juga kepengen misalnya mendapatkan undian berhadiah gitu ya dari selfie yang dibuat, seperti itu salah satu wujud dari ekspresi diri, maka kemudian dia, oh ini terkait agresi, berarti nanti saya harus menampilkan perilaku agresif. Gitu. Jadi kepengen menyenangkan
eksperimenter yang sudah berbaik hati kemudian memberikan insentif dan menjadi juri di dalam lomba selfie. Nah, makanya kemudian kita hindari, dan ini umum terjadi dalam penelitian psikologi, memang tidak kita sebutkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini seperti apa, tapi prosedur yang dijalani oleh partisipan ini memang harus kita sebutkan secara rinci. Termasuk juga nanti akan ada hak-hak partisipan ya, bahwa misalnya sewaktu-waktu dalam pelaksanaan eksperimen dia kemudian nggak mau meneruskan, boleh tanpa kemudian harus memberikan alasan apapun kepada peneliti. Ini akan dibahas secara lebih detail ya teman-teman, terkait dengan apa saja yang harus dikatakan dan diberikan kepada partisipan, pertimbangan apa yang kemudian terkait interaksi dengan partisipan itu dalam topik pertemuan selanjutnya tentang risiko etis penelitian. Tapi yang perlu dilihat di sini adalah kita akan coba melihat ya dalam eksperimen mengenai selfie dan agresi ini, ini bentuk pertanyaan yang juga diajukan kepada teman-teman di dalam kuis, di dalam nanti modul eksperimen, dalam ujian-ujian yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Jadi yang akan selalu kemudian ditanyakan di sini adalah nama dari dependent variable gitu. Nama dari dependent variable dalam penelitian ini adalah perilaku agresif gitu. Karena memang tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk melihat setelah si partisipan itu kemudian diberikan komentar terhadap selfie-nya, kayak apa sih kemudian dia akan menilai kecakapan dari orang yang memberikan komentar tersebut. Ketika misalnya semakin dia menilai si komentator itu tidak cakap, terus menampilkan sikap yang bermusuhan, komentator itu mungkin agresif terhadap partisipan, maka kemudian berarti dia semakin agresif. Ini ada teorinya juga kenapa kok kemudian perilaku agresif kok diukur dari penilaian diberikan partisipan terhadap komentator gitu. Jadi dalam hal ini maka DV-nya sendiri adalah perilaku agresif yang kemudian diukur dari itu tadi penilaian yang diberikan partisipan terhadap komentatornya. Dalam hal ini juga karena kami menurunkan dari paradigma yang sudah mapan, paradigmanya ini oleh si peneliti asli diberi nama negative evaluation task. Nah, teman-teman nanti juga pada saat melihat di situs-situs yang sudah saya share juga beberapa repositori terkait paradigma eksperimen ataupun di jurnal-jurnal tentang penelitian eksperimen, itu tidak selalu kalau dalam penamaan paradigma itu harus sama persis dengan variabelnya ya. Ini kan nama paradigmanya bukan aggression task gitu, tapi dinamai sebagai negative evaluation task. Karena asumsi bahwa salah satu bentuk bahwa kita itu agresif itu tidak hanya bisa diberikan dalam bentuk kita mukul orang secara fisik, tapi juga ketika kita itu mengetahui bahwa rating yang kita berikan terhadap orang lain itu penting loh untuk kemudian keputusan ini, evaluator ini akan kemudian digunakan lagi atau tidak, sehingga dia akan dapat banyak benefit dan kita kepengen dalam tanda kutip menjatuhin dia, maka itu kan bentuk dari perilaku agresif gitu, bentuk perilaku agresif yang diberikan secara verbal, karena kita ngasih secara sengaja kita memberikan rating yang buruk kepada si evaluator tersebut. Nah, nama IV dalam nama IV atau perlakuan dalam eksperimen ini adalah jenis komentar gitu. Jadi jenis komentar yang diberikan oleh evaluator terhadap selfie partisipan. Nah, jenis komentar ini kemudian dimanipulasi dengan cara ya itu tadi si eksperimenternya memberikan komentar terhadap selfie yang ditampilkan oleh partisipan. Mungkin dalam hal ini ada kumpulan dari kata-kata gitu ya yang mengindikasikan selfie-nya oke atau enggak oke atau biasa aja, seperti itu. Itu nama dari IV-nya sendiri. Cuman kalau teman-teman mencari di luar sana gitu ya terkait dengan
teori mengenai agresi yang terkait dengan DV itu kan pasti ada banyak. Teori terkait dengan jenis komentar, nah itu highly unlikely nggak akan ketemu gitu terkait dengan jenis komentar. Karena dalam hal ini sebetulnya jenis komentar ini merupakan manifestasi dari provokasi gitu. Jadi teori yang digunakan ya tetap teori agresi. Orang itu ketika mendapatkan komentar yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu akan menganggap komentar tersebut itu sebagai bentuk provokasi, kayak gitu teorinya. Gitu. Sehingga kemudian teori itu yang kemudian dipakai ketika menjelaskan mengenai eksperimen ini. Jadi ada tentang provokasi yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk komentar yang diberikan terhadap selfie, lalu kemudian variasi dari jenis komentarnya ini kan perlu untuk divariasikan gitu. Nah, based on teori ada komentar itu yang sifatnya itu positif, yaitu ketika selfie-nya itu dinilai bagus-bagus gitu ya, keren, oke, kekinian dan sebagainya gitu kan. Di sisi lain ada komentar yang bisa jenisnya itu negatif-negatif lah, misalnya males, loyo gitu kan, kumus-kumus dan seterusnya. Ada juga yang sifatnya itu netral. Netral di sini tuh berarti biasa aja, sedang-sedang aja, hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, variasi dalam hal ini itu kami memutuskan bahwa ada 3 jenis variasi dalam hal ini, yang sifatnya positif, komentar yang tadi yang positif, ada juga yang sifatnya negatif, ada juga yang sifatnya netral gitu. Nah, mungkin ada yang berpikir juga apakah kenapa kok variasinya 3 gitu ya, kenapa nggak misalnya 2 saja kayak begitu. Ya boleh-boleh saja seandainya peneliti kemudian memutuskan hanya menggunakan 2 macam variasi, misalnya dikasih komentar bagus dan dikasih komentar yang kurang oke, gitu ya. Jadi dalam hal ini berarti terdapat 2 kelompok eksperimen kalau variasinya itu memang hanya mau diambil 2. KE yang pertama adalah yang dapat komentar oke, KE yang kedua yang dapat komentar yang nggak oke, gitu. Namun kami tuh penasaran juga gitu dalam konteks interaksi di medsos yang serba anonim, serba tidak pasti gitu ya. Orang tuh kalau dikomentarin biasa aja itu sebenarnya dianggap provokatif atau enggak sih gitu loh. Kalau misalnya dapat komentar yang ya sedang-sedang aja gitu, nggak ada yang aneh kok kayak gitu, nggak ada yang aneh itu diasosiasikan sebagai komentar yang positif, negatif, atau netral bagi orang yang bersangkutan. Nah, karena itu kami memasukkan satu lagi kondisi perlakuan yang dinamai sebagai komentar yang sifatnya netral, gitu. Nah, kalau dilihat di sini ya teman-teman, berarti pada kenyataannya dalam penelitian yang dilakukan ini jumlah variasi dari IV yang diberikan ini ada 3, gitu kan, berdasarkan jenis komentarnya, dan KE dalam penelitian ini itu ada 2. KE yang sifatnya dapat komentar positif, KE2 dapat negatif, tapi ada kelompok atau kondisi kontrolnya, yaitu sebenarnya itu dapat komentar yang biasa-biasa saja. Itu yang dinamai sebagai KK atau kondisi kontrol. Gitu. Basic di dalam sebuah eksperimen nantinya kalau mau melakukan modifikasi dari desain eksperimen yang sebenarnya sudah sederhana ini terus kemudian mau lebih disederhanakan lagi gitu ya oleh teman-teman pengen dicoba tapi hanya 2 kondisi saja, mungkin konteksnya diubah dan seterusnya, paling tidak ada 2 kondisi yang dibandingkan. Ada yang melakukan good dengan bad boleh, good dengan netral boleh, bad dengan netral juga boleh. Jadi di sini highlights-nya adalah dalam suatu eksperimen itu minimal ada 2 KE yang dibandingkan. Kalau KE itu kemudian satu saja berarti harus menggunakan kondisi kontrol. Gitu. Itu hal yang perlu untuk
highlights gitu ya terkait dengan eksperimen ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering kali muncul ya, tadi kan kita udah beres nih ceritanya, IV-nya apa, terus kemudian DV-nya apa, cara ngukur, cara manipulasi, variasinya kayak gimana. Nah, sekarang peneliti ini perlu untuk meyakinkan dirinya gitu ya, tapi meyakinkan diri bukan dengan sugesti atau hipnoterapi gitu kan, meyakinkan dirinya itu dengan perhitungan analisis statistika tentunya gitu. Apakah komentar yang diberikan itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Jadi ketika si peneliti itu memberikan komentar yang sifatnya itu positif, dia pengennya partisipan itu akan menilai betul bahwa komentar itu sifatnya positif gitu. Sebaliknya kalau dia ngasih komentar yang sifatnya negatif, maka partisipan itu diharapkan juga akan menilai komentar itu bersifat negatif gitu. Nah, ini yang dinamai sebagai cek manipulasi. Jadi cek manipulasi itu pada prinsipnya adalah peneliti mencoba untuk menguji sejauh mana kualitas dari perlakuan yang diberikan itu betul-betul memiliki kadar atau dosis yang diinginkan oleh si peneliti. Cek manipulasi sendiri itu tidak terkait dengan variabel DV-nya, tidak terkait dengan apakah kemudian hasil penelitiannya ini oke atau enggak oke gitu ya. Hanya terkait dengan ketika memberikan suatu skenario atau obat atau apapun perlakuan itu betul-betul punya kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Nah, kalau misalnya orang yang berada dalam KE1, jadi partisipan yang dapat kondisi eksperimen atau komentar yang positif itu ternyata memang lebih positif, dia nganggap penilaian yang dia terima dibanding dengan partisipan yang dapat penilaian yang negatif, maka cek manipulasinya dikatakan berhasil gitu. Jadi harus ada uji signifikansinya terlebih dahulu terkait dengan berhasil atau tidak cek manipulasi yang diberikan oleh si peneliti. Nah, dari sekian banyak komponen yang kemudian sudah saya cantumkan di sini, ini kan sudah kita mention, yang sudah kita bahas itu adalah ini ya. Jadi sudah ada komponen bahwa dia itu mendapatkan perlakuan dengan 3 variasi. Sudah ada komponen yang dinamai sebagai cek manipulasi yang diberikan segera setelah mendapatkan perlakuan. Ini yang diukur dengan cara persepsi terhadap evaluator, apakah persepsi terhadap evaluasi yang diterima, apakah evaluasi yang diterima itu betul-betul dianggap sebagai hal yang bagus atau hal yang nggak bagus gitu oleh si partisipan. Terus kemudian ada juga yang terkait dengan pengukuran agresinya tadi melalui rekomendasi atau rating yang diberikan partisipan terhadap orang yang sudah menilai selfie-nya dia, dan itu merupakan agresi. Tapi dalam penelitian ini kan kalau teman-teman lihat di dalam skema prosedur eksperimen ada sejumlah hal lain yang kemudian diukur oleh si peneliti. Nah, hal lain yang diukur di sini ini yang kemudian terkait dengan data demografis, jadi jenis kelamin, lalu kemudian usia kalau memang dibutuhkan, lalu kemudian partisipan itu misalnya saja secara teori mengatakan bahwa memang perempuan itu lebih agresif secara verbal dibandingkan dengan laki-laki dan seterusnya. Itu terkait sama data demografis yang perlu untuk dicantumkan. Lalu nanti di dalam desain eksperimen ini sendiri itu terdapat juga beberapa skala yang lain. Skala selfie intensity scale, skala panas atau skala mood untuk mengukur mood partisipan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Nah, skala selfie intensity scale ini adalah salah satu variabel yang kemudian diduga sebagai confounding variabel. Confounding variabel di sini artinya variabel-variabel yang bisa jadi kemudian mengotori hasil penelitian yang dilakukan karena orang yang semakin intens berselfie ketika misalnya menerima
komentar yang nggak ngenakin tentang selfie-nya, ini bisa jadi lebih baperan ketimbang orang yang memang selfie jarang-jarang, atau mungkin bisa terjadi sebaliknya gitu. Sehingga kita juga perlu tahu selfie intensity scale orang ini seberapa intensi dia di dalam melakukan selfie-nya gitu. Selain itu ada juga dalam penelitian yang dilakukan ini ceritanya kan kami memberikan partisipan ini kan ditempatkan dalam 3 kondisi perlakuan yang berbeda gitu ya teman-teman, yang dapat komentar positif, negatif, dan netral. Nah, siapa yang kemudian boleh dapat komentar positif atau negatif atau netral itu tidak tergantung dari hasil selfie yang sesungguhnya gitu, tapi memang sudah di random assignment, jadi sudah memang dikondisikan bahwa mau sekeren apapun selfie yang dibuat, kalau pas dia kebagian nomor random yang bad selfie, ya dia akan dinilai yang jelek-jelek gitu terkait sama selfie yang dia tampilkan gitu. Nah, dalam hal ini itu semua sudah sifatnya sudah pre-program gitu, jadi bukan sekali lagi bukan tergantung pada selfie yang diberikan. Nah, ada satu juga komponen dari confounding variabel lain yang kemudian diberikan kepada partisipan, itu yang dinamai sebagai mood. Gitu. Jadi nama variabelnya adalah mood, diukur dengan skala yang namanya skala panas, positif affect, negatif affect scale. Skala panas ini diberikan karena secara teori yang terdahulu itu menyatakan bahwa orang tuh kadang menilai orang lain tuh sebagai komentator yang nggak oke, nggak kompeten dan sebagainya gitu ya, bukan karena dia itu menampilkan memang dia itu bete terhadap komentatornya, tapi semata-mata tuh memang kondisi dia yang kondisi moodnya dia, perasaannya dia itu yang lagi nggak oke gitu, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa sebelum partisipan itu dapat komentar terhadap selfie-nya, bahkan sebelum dia melakukan selfie, kita pengen tahu nih hasil dari random yang kita berikan kepada partisipan. Kan kita tadi sudah mengocok gitu ya, partisipan masuk ke dalam apakah good, netral, atau bad. Kita tuh pengen tahu gitu, apakah kemudian ada mood yang berbeda antara partisipan yang kebagian kondisi good, netral, atau bad. Dengan perkataan lain, tujuannya di sini adalah kita pengen tahu sebenarnya random assignment yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil ketika yang good, netral, dan bad ini kemudian dia mood-nya itu setara secara statistika. Gitu. Sampai di sini ada yang mau dipusingkan dulu nggak teman-teman? Sebelum nanti lanjut ke part berikutnya yang khawatirnya lebih rumit dibandingkan yang ini. Silakan bisa langsung open mic saja, teman-teman. Belum ada, sudah paham apa yang saya sampaikan ini? Halo? Ibu, saya izin bertanya. Silakan, Bu Wira. Ini salah satu anggota tim peneliti selfie. Silakan, Jeng. Saya masih bingung, Bu, terkait dengan penjelasan yang confounding variable tadi, Bu. Oke. Oke. Prinsipnya kan gini ya, dalam setiap jenis penelitian apapun yang dilakukan, dalam hal ini ya kita karena bidangnya psikologi, berarti penelitian yang terkait sama proses mental dan perilaku gitu ya, ada banyak banget variabel itu yang sebenarnya bisa menjadi penjelasan alternatif dari fokus penelitian kita. Sebagai contoh misalnya saja dalam penelitian yang dilakukan ini bersama dengan Bu Wira juga dan teman-teman dosen yang lain ini, kita tuh sebenarnya interest kita di sini adalah kepengen melihat gitu ya, apakah
ketika orang itu diprovokasi melalui jenis komentar yang nggak ngenakin, itu orang itu akan kemudian menjadi agresif terhadap provokatornya. Kan intinya seperti itu. Nah, yang disebut sebagai confounding variable atau variabel penjelas itu adalah hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi agresivitas seseorang di luar komentar yang diberikan terhadap selfie-nya. Sebagai contoh kan di sini kebiasaan seseorang, seberapa intens, seberapa dia kemudian menggunakan Instagram atau media-media yang lain, seberapa sering dia melakukan selfie, itu nantinya kan juga akan diduga akan kemudian berperan atau mungkin malah mempengaruhi seberapa sakit hatinya dia ketika mendapatkan komentar yang negatif. Kayak begitu. Jadi tidak semata-mata karena dapat komentar yang negatif dia berperilaku agresif terhadap komentatornya, tapi bisa jadi dia berperilaku agresifnya itu karena memang dia tuh sangat intens gitu loh dengan selfie-nya dia. Akibatnya dikasih komentar, jangankan komentar yang sifatnya negatif gitu ya, dikasih komentar biasa aja, itu aja sudah membuat dia menjadi agresif gitu. Nah, dalam hal ini seberapa seseorang itu melekat dengan suatu kebiasaan itu yang contoh dari confounding variable gitu, Wira. Confounding variable lain dalam penelitian ini based on teori gitu ya, kita duga bahwa orang itu bisa menjadi agresif itu bukan karena mendapatkan komentar yang sifatnya negatif atau mendapatkan provokasi, tapi karena moodnya dia yang lagi ngerasa down gitu, dia lagi ngerasa nggak enak sehingga kemudian disenggol sedikit bacok gitu, Wira, sehingga kemudian dalam hal ini ya kita merasa perlu untuk kemudian mengukur moodnya dia itu seberapa, mood yang ditampilkan oleh si partisipan ini gitu. Nah, dalam penelitian yang misalnya katakanlah di sini si peneliti tidak ingin menggunakan desain jenis eksperimen gitu ya, tapi yang ingin digunakan di sini adalah penelitian korelasional, pengen tahu aja, mendata saja misalnya di satu sisi partisipan itu diminta untuk mendata selama ini kamu ketika melakukan selfie berapa banyak komentar positif yang kamu terima dari orang-orang gitu kan, berapa banyak yang follower yang ngasih komentar negatif kayak gitu. Terus kemudian kira-kira kamu mau rekomen nggak follower ini untuk kemudian misalnya ikut dalam entah kegiatan apa gitu atau sebagai karyawan atau sebagai apa, ini kira-kira menurutmu oke nggak ini follower yang ngasih komentar seperti ini. Itu kan bisa dilakukan gitu ya, Wira dan teman-teman. Tapi dalam penelitian yang korelasional seperti itu, kehadiran confounding variable ini tidak bisa terhindarkan gitu. Bisa jadi di sisi lain orang itu tidak merekomendasikan si followernya karena dia nggak suka aja dengan si follower itu, terlepas follower itu seringkali kasih komentar yang bagus-bagus terhadap dia, atau bisa jadi karena ada masa lalu unfinished business gitu ya terhadap followernya sehingga dia kasih komentar yang negatif. Jadi variasi dari confounding variable dalam suatu penelitian itu ada banyak banget. Cuman dalam penelitian eksperimen ini kita sebisa mungkin berusaha untuk mengontrol kemunculan confounding variable itu, antara lain nanti juga akan saya jelaskan secara lebih detail gitu ya. Tapi dalam eksperimen ini itu kita lakukan dengan cara mengukur variabel potensial yang bisa menjadi confounding variable. Kalau kita kemudian bisa melihat bahwa oh tiba gitu ya, ternyata partisipan yang berada pada kondisi dapat komentar positif, negatif, dan netral itu sama-sama intens loh mereka ini di dalam melakukan selfie, maka kita aman. Bisa kita simpulkan bahwa perilaku agresif yang ditampilkan oleh partisipan ini tidak confounded dengan seberapa intens dia melakukan selfie. Atau kita melihat bahwa ternyata sebelum diberi perlakuan, ternyata moodnya partisipan ini dalam kondisi yang setara gitu ya. Jadi mereka tuh sama-sama oke-nya lah kondisi perasaannya sebelum dikasih komentar terhadap selfie-nya, maka kita juga aman. Kita bisa menyimpulkan bahwa oke, ini berarti dia memberikan rating perilaku agresif yang dia berikan terhadap komentator ini bukan karena moodnya yang jelek seperti itu. Dan kita bisa safely, securely menyimpulkan gitu ya teman-teman, kalau memang ada perbedaan dari
kadar agresivitas antara yang kondisi yang dapat komentar positif, negatif, dan netral, kita bisa menyimpulkan nih, oh ternyata provokasi yang ditampilkan dalam bentuk komentar yang negatif itu benar-benar loh membuat orang itu menjadi lebih agresif terhadap orang yang ngasih komentar. Gitu, Wira. Tambah jelas atau tambah bingung kamu? Sudah tambah jelas, Bu. Sudah mengerti. Terima Oke, kasih. oke. Terima kasih. Nah, ini kan mungkin teman-teman ngebatin gitu ya. Dikata Bu Cleo ini desain eksperimen sederhana, tapi kok tiba-tiba nggak sederhana gitu ya, karena ada beberapa pengukuran yang kemudian dilibatkan di dalamnya kayak gitu. Kadang juga muncul pertanyaan gitu ya, apakah harus banget nggak sih kemudian orang ngecek gitu loh, moodnya setara atau enggak ya sebelum kemudian diberi perlakuan kayak gitu. Tidak harus kalau memang si peneliti merasa bahwa tidak memungkinkan untuk ngecek skala moodnya gitu, karena satu dan lain hal gitu ya, secara teoritis ini nggak perlu dicek deh moodnya, nggak perlu dicek mungkin intensitas selfie-nya itu nggak perlu dicek, tapi karena secara teori memang ini deket banget tuh dengan konstruk yang memang ingin kita teliti, itu sudah pasti harus dibahas nanti di bab 4 pada bagian keterbatasan penelitian itu. Jadi kita harus cerita nih, salah satu keterbatasan dari penelitian ini, kami tuh nggak memperhitungkan bahwa orang tuh bisa beda-beda loh intensitasnya dalam melakukan selfie kayak begitu, sehingga bisa jadi ya lebih agresif tuh karena dia tuh lebih intens dalam melakukan selfie kayak gitu. Ya bisa dilakukan, dibahas dalam keterbatasan penelitian seperti itu, Wira dan teman-teman. Cuman ya kalau misalnya kemudian sudah tahu bahwa ini memang secara teori confounding variable, ada skalanya, mudah juga untuk diberikan kepada partisipan, hanya mengisi, kayak kalau nggak salah tuh hanya 5 pertanyaan saja, kenapa tidak diberikan, itu kan jadi timbul pertanyaan ya, yang kemudian dikhawatirkan menurunkan kualitas dari penelitian yang dilakukan. Kayak begitu. Tapi kalau nanti teman-teman di tengah misalnya melakukan sebuah penelitian eksperimen, terus tiba-tiba muncul pertanyaan tentang confounding variabel lain yang tidak teman-teman ketahui sejak awal penelitian, yaitu didiskusikan dalam keterbatasan penelitian. Seperti itu. Komponen yang memang kudu wajib ada gitu ya di dalam melakukan sebuah eksperimen, sekali lagi ya harus ada IV atau perlakuannya yang dimanipulasi dengan cara yang kayak gimana dan divariasikan dengan cara seperti apa. Harus ada efek dari perlakuan itu kayak gimana, variabel Y-nya, terus diukur dengan cara seperti apa. Itu 2 komponen utama yang tentunya harus ada dalam sebuah eksperimen gitu. Komponen yang terkait dengan cek manipulasi gitu ya, misalnya saja kita tuh pengen tahu yang dapat penilaian jelek itu betul-betul ngerasa bahwa ini tuh memang jelek gitu, atau jangan-jangan yang dapat penilaian jelek itu enggak kok, biasa aja gitu, dikomentarin kayak gitu, santai kayak begitu. Nah, itu tidak kemudian harus diberikan pada saat berlangsungnya eksperimen. Kita bisa pada saat seorang peneliti itu melakukan pilot study gitu ya, uji coba dosis obat yang mau diberikan, atau dalam hal ini uji coba kadar seberapa negatifnya komentar menurut seseorang gitu, itu bisa dilakukan sebelum dilakukannya penelitian yang sesungguhnya. Tapi harus dipastikan bahwa memang betul-betul ada perbedaan antara kondisi-kondisi eksperimen yang dilibatkan dalam penelitian ini dalam hal seberapa negatif atau seberapa positifnya komentar yang kemudian diberikan. Begitu ya, Wira, bagaimana? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo kita beresin dulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Kalau ada yang masih belum terpahami dari sini. Edo? Belum ada pertanyaan, Bu, dari saya. Oke, sudah bisa terpahami ya, Edo? Atau sudah bisa terkikis? Lumayan, Bu.
Oke, sudah oke ya berarti ya. Oke, teman-teman. Nah, dalam hal ini terus kemudian pertanyaan terakhir ya, nama desainnya apa? Nah, nama desainnya karena eksperimen ini variasi dari perlakuan good, netral, dan bad ini kemudian diberikan kepada orang yang berbeda, maka nama desainnya itu adalah between subject experimental design. Gitu. Sejalan dengan apakah perlakuan yang diberikan ini variasinya memang kepada orang yang sama atau yang berbeda. Tapi kalau misalnya orang yang sama itu kemudian mendapatkan sekaligus hari ini dia diminta untuk lomba selfie jilid 1 dapat yang bad, besok jilid 2 dapat yang good, besoknya lagi jilid 3 dapat yang netral, dan itu di random gitu ya, urutan dapatnya random sequence, maka nama desainnya adalah within subject experimental design. Gitu teman-teman. Nah, ini sudah sempat kita bahas di yang pertemuan yang sebelumnya ya, terkait dengan definisi saja. Definisi dari kondisi eksperimen dan kondisi kontrol. Nah, dalam contoh penelitian tentang selfie dan agresi itu sekali lagi kami melibatkan dua kondisi eksperimen karena ada dua kelompok. Yang kelompok satu dapat komentar yang negatif, kelompok satunya lagi dapat komentar yang sifatnya itu positif gitu kan. Tapi ada satu kelompok yang kami duga ini sebenarnya sesuatu hal yang sifatnya netral. Komentarnya itu tidak provokatif tapi juga tidak baik-baik saja. Nah, ini yang dinamai sebagai kondisi kontrol. Secara mendasar ya, kalau kita ngomongin soal kondisi kontrol, peneliti itu bebas untuk memutuskan apakah kemudian penelitian ini mau pakai kondisi kontrol atau tidak. Itu dia bebas untuk memutuskan gitu ya. Yang penting tadi ada perbandingan antara KE1 dengan KE2. Tapi seandainya dia kemudian mau menggunakan kondisi kontrol, dia bisa juga memilih gitu, apakah kondisi kontrol yang ingin dia lakukan itu kondisi kontrol yang sangat amat ketat atau yang dinamai sebagai placebo kontrol, atau kondisi kontrol yang partisipan yang melakukan suatu tugas itu yang satu diberi perlakuan, diberi obat, sedangkan yang kelompok yang lainnya itu nggak diberi obat apa-apa, jadi diminta untuk nunggu aja, terus habis itu setelah jangka waktu yang sama antara yang satu yang menerima obat yang 5 mg dosisnya dengan yang satu yang tidak menerima obat, itu kemudian diukur kadar imunitasnya. Nah, dalam hal itu kondisi kontrolnya dinamai sebagai no contact control. Ini dalam riset-riset di bidang medis, di bidang kesehatan ini seringkali dipilih sebagai alternatif gitu ya, karena misalnya saja ada suatu jenis treatment dalam jangka panjang yang diberikan oleh partisipan yang memang kemudian mengalami masalah tertentu gitu, mengalami penyakit tertentu. Lalu kemudian partisipan yang lain yang belum kebagian mengalami penyakit tersebut, ya dalam waktu misalnya 3 bulan itu tadi tidak diberikan apa-apa. Tapi nanti setelah selesai acara, setelah selesai penelitian, maka karena partisipannya memang dalam kondisi yang sakit, peneliti jadi punya kewajiban untuk tetap memberikan obat yang efektif tadi terhadap partisipan yang awalnya nunggu. Itu dalam bentuk aplikatifnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian psikologi ini juga sering kali dipilih ketika memang si peneliti pede gitu loh, bahwa nggak masalah dalam hal ini tuh partisipannya tidak diminta untuk melakukan apapun, tunggu aja tidak masalah seperti itu. Pede atau enggak sekali lagi dari mana? Dari contoh penelitian atau eksperimen yang pernah dilakukan sebelumnya. Tapi ada kalanya peneliti juga ingin menerapkan apa yang disebut sebagai active control. Jadi misalnya saja kalau dalam penelitian yang terkait dengan eksperimen mindfulness yang pernah saya lakukan. Nah, ada satu kondisi eksperimen yang mana partisipan itu saya minta untuk mendengarkan rekaman dan kemudian secara simultan melakukan latihan selama 15 menit untuk fokus pada pernapasan.
gitu. Jadi dalam hal ini instruksi dan kemudian aktivitas yang dilakukan partisipan itu adalah manipulasi yang diberikan oleh si peneliti gitu. Nah, partisipan yang menerima instruksi untuk melakukan mindfulness ini disebut sebagai partisipan yang berada dalam kondisi eksperimen gitu. Nah, kan minimal harus ada satu kondisi yang dibandingkan ya. Berarti saya akan mencoba misalnya saja membandingkan dengan partisipan yang selama 15 menit saya minta tidak melakukan apapun, itu bisa. Atau saya saya akan melakukan perbandingan dengan kondisi partisipan lain yang selama 15 menit itu dia dengerin berita-berita di televisi sambil kemudian mainan puzzle atau aktivitas-aktivitas lain gitu selama 15 menit yang saya rasa ini aktivitasnya netral kok, tidak membuat orang menjadi lebih mindful atau lebih tidak mindful. Berarti dalam hal itu saya menggunakan active control. Atau jika berdasarkan literatur sebelumnya memang ada nih yang ngomong kalau mindfulness ini sebenarnya bisa bikin efek membuat orang jadi lebih rileks gitu kan. Maka kondisi eksperimen yang satunya, kondisi kontrol yang satunya itu kemudian saya berikan latihan relaksasi gitu. Ini keputusan peneliti untuk kemudian mau menggunakan kondisi kontrol yang tidak diberi apa-apa atau mungkin dengan tugas yang setara tapi tidak melibatkan perlakuan secara aktif atau mau memberikan placebo kontrol yang seketat yang saya ceritakan tadi gitu ya, mindfulness versus relaksasi itu ditentukan juga oleh bacaan teman-teman terhadap penelitian yang terdahulu kayak gitu. Jadi memang karena dalam suatu eksperimen itu ada kemudian something perlakuan gitu ya yang kita berikan kepada partisipan yang berpotensi untuk mengubah proses mental dan perilaku partisipan pada saat dilakukannya eksperimen, maka kita memang perlu untuk berhati-hati di dalam memilih dosisnya mau seberapa, yang nggak dapat obat itu mau diapakan, dan sebagainya. Makanya di dalam tugas kuis yang saya berikan kepada teman-teman maupun nanti rangkaian eksperimen berikutnya itu selalu ada referensi yang tercantum di dalamnya. Jadi bukan ditentukan semata-mata oleh peneliti sendiri, tapi based on referensinya gitu. Dalam penelitian sebelumnya pakai kondisi kontrol yang apa gitu, yaitu yang teman-teman coba untuk replikasi, dan kalau perlu lebih baik lagi replikasinya. Jadi sebelumnya misalnya mindfulness versus baca koran gitu ya selama jangka waktu yang sama, penelitian saya ini mindfulness versus relaksasi. Itu kan jauh lebih bagus karena kondisi kontrolnya itu menggunakan placebo kontrol. Itu. Nah, tadi tentang desain, terus kemudian tentang kondisi eksperimen itu kan sudah ya variasi kondisi perlakuan yang diberikan. Nah, hal lain yang kemudian perlu untuk dicantumkan ketika menulis tentang laporan penelitian eksperimen maupun mempublikasikan di jurnal itu adalah prosedur apa yang dilakukan. Kalau misalnya kita bandingkan ya teman-teman, di dalam penelitian yang sifatnya korelasional dalam artian mengisi skala, itu kan ketika cerita prosedur ya prosedurnya ya partisipan datang terus kemudian dia ngisi informed consent, dia baca informasi tentang penelitiannya, dia ngisi informed consent, terus habis itu ya sudah diberikan skalanya dan setelah itu debrief kayak gitu kan. Dan itu mungkin prosedur yang dilakukan itu bisa jadi secara online atau secara manual gitu. Jadi si peneliti nyari partisipan satu persatu, dia tolong ngisi kuesionernya kayak begitu. That's it gitu yang perlu untuk dilaporkan di dalam bagian prosedur atau protokol. Tapi kalau dalam penelitian eksperimen memang mensyaratkan bahwa prosedur atau protokol yang dilaporkan itu memang harus sedetail mungkin. Detail dalam artian seperti saksi mata yang tengah melaporkan suatu kejadian. Gitu. Semua yang kemudian teman-teman lakukan dan katakan dan berikan kepada partisipan itu
harus dilaporkan di dalam bagian prosedur atau protokol ini. Kadang saking panjangnya gitu ya, saking rincinya protokol ini tidak hanya diletakkan di bab 3 tapi juga dimasukkan di bagian lampiran kayak begitu. Jadi orang yang kemudian membaca bagian prosedur dan protokol ini merasa bahwa dia tuh seakan-akan memang juga turut hadir gitu loh bersama dengan eksperimenternya, bersama dengan partisipannya, sehingga dia tuh kalau diminta untuk coba kamu ulang kembali eksperimennya kayak apa tuh bisa menjelaskan secara detail step by step seperti itu, seperti halnya saksi mata yang tengah melaporkan suatu kejadian. Keuntungannya sebetulnya dengan kemudian melaporkan prosedur atau protokol secara detail itu adalah ketika teman-teman misalnya menggunakan entah referensi dari skripsi atau dari kemudian publikasi jurnal dan hasil-hasil penelitian dalam bentuk yang lain, proceeding dan sebagainya, itu akan sangat relatif tidak galau dalam mengikuti prosedur yang diikuti oleh si peneliti, karena dia tuh sudah secara detail gitu ya melaporkan apa yang kemudian dilakukan. Partisipannya selanjutnya harus apa, nah, itu sudah ada di bagian protokol kayak begitu. Nah, secara umum penyusunan prosedur atau protokol ini harus dibereskan dulu sebelum pengambilan data yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya pernah mention di beberapa pertemuan yang lalu ya teman-teman, kalau dalam suatu eksperimen itu sebenarnya apalagi eksperimen yang dilakukan secara online gitu ya, ngambil datanya itu cepat banget. Kita misalnya katakanlah kita mau ya udah 3 hari aja kayak gitu, partisipan dibuka link tautan untuk eksperimen secara online kayak begitu, itu sudah bisa beres dapat data. Tapi yang lama itu adalah di bagian depan, di bagian ketika kita melakukan pilot study-nya, kita coba untuk cek manipulasi gitu ya, dosis segini udah pas atau belum. Kalau partisipannya ternyata belum pas, ya udah kita tambahin sedikit lagi dosisnya. Jadi kayak ilmuwan beneran gitulah, yang ketika sebelum memberikan intervensi ataupun perlakuan kepada partisipan, kita harus betul-betul mastiin nih bahwa segala sesuatu sudah akan berjalan sebagaimana yang saya prediksikan. Nah, dalam pilot study ini juga bukan hanya misalnya saja kayak sekali lagi komparasi yang paling mudah kan dengan komparasi korelasional gitu ya, karena kalau kualitatif jelas jauh berbeda gitu dibandingkan dengan yang eksperimen. Dalam riset yang sifatnya korelasional itu kan yang disebut sebagai uji coba skala itu partisipan kan hanya diberikan skalanya saja, terus kemudian nanti mungkin ada butir-butir yang kemudian perlu untuk diperbaiki redaksionalnya, tampilan kuesioner dan sebagainya gitu ya, dan itu tidak harus dilakukan pada partisipan yang sama, gitu, Edo dan teman-teman. Jadi misalnya saja ada teman-teman misalnya ada pakai satu skala apa agresi dengan skala kecemasan. Terus pengen lihat orang tuh makin cemas tuh makin agresif atau justru makin cemas itu makin diem aja. Nah, uji coba skala kecemasan dan skala agresi itu bisa diberikan kepada partisipan yang terpisah. Mau pakai partisipan uji coba yang sama juga nggak apa-apa. Dan partisipan itu tidak harus kemudian menjalani rangkaian prosedur yang sama persis seperti penelitian yang sesungguhnya. Tapi kalau dalam pilot study itu memang partisipan itu harus menjalankan prosedur yang sama persis seperti eksperimen yang sesungguhnya. Jadi ini kayak kalau membangun, kayak sekali lagi kayak membangun sebuah rumah lah. Kan itu diawali dengan digambar-gambar dulu gitu ya, makatnya, terus kemudian kalau perlu dibikin replikanya kecil-kecil kayak gitu sehingga orang tuh bisa membayangkan nanti jadinya akan seperti ini, kayak begitu. Itu sebabnya banyak waktu yang kemudian akan di-spending oleh peneliti pada saat melakukan si pilot study ini. Cuman salah satu kemudian cara untuk save waktu, menghemat waktu agar pilot testingnya tidak kelamaan, itu adalah ya sekali lagi dengan kemudian melakukan replikasi terhadap eksperimen yang pernah dilakukan atau dipublikasikan sebelumnya. Gitu. Sekarang ini dalam penelitian psikologi memang lagi tren banget gitu ya tentang isu replikasi penelitian. Instead of nyari-nyari sendiri variabel X dan Y-nya, ada satu paper, ini saya bisa replikasi persis atau enggak
atau ada komponen yang perlu saya perbaiki based on mungkin saran dari si peneliti sebelumnya bilang keterbatasan penelitian ini adalah seperti ini loh, kondisi kontrolnya ini saya cuma pakai kondisi kontrol yang aktif aja, saya nggak pakai placebo. Oh, berarti caraku memperbaiki ya saya coba gunakan placebo kontrol seperti itu. Nah, dengan mengikuti alur seperti ini gitu ya, riset yang dilakukan dalam bidang psikologi, teori yang dibangun dalam bidang psikologi yang banyak berguguran ini akan lebih terhindarkan lah kegugurannya, karena kita akan semakin disiplin, semakin tertib dalam menguji cobakan sebuah teori. Beberapa komponen yang kemudian perlu ada di dalam melaporkan mengenai prosedur terkait dengan hal-hal yang ada di sini ya teman-teman. Tapi ini tidak selalu harus ada. Ada kalanya misalnya tadi seperti dalam eksperimen selfie dan agresi pengen tahu nih random assignment-ku berhasil nggak ya bikin partisipan ini setara dalam hal mood-nya dia gitu. Itu bisa dilakukan. Tapi seandainya si peneliti nggak mau melakukan uji coba baseline karena alasan tertentu, takut nanti prosedurnya jadi kelamaan, takut partisipan jadi menduga tujuan eksperimen yang sesungguhnya, makanya ini tidak perlu dicantumkan gitu. Latihan tugas eksperimen ini juga kadang perlu dilakukan ketika tugasnya itu relatif kompleks, dalam artian harus menjawab sesuatu yang muncul di layar, terus kemudian cara untuk mengoperasikan komputer tersebut, cara untuk memberikan stimulus, cara untuk memberikan responnya ini ribet. Tapi kalau dalam eksperimen yang sifatnya online, misalnya saja lewat survei monkey yang hanya mengisi skala, pengisian skala itu kan mudah. Gitu, tidak perlu ada latihan dalam mengisi skala, cukup dicantumkan aja contoh ngisi skalanya itu 1 sampai 5, 1 berarti apa, 5 berarti apa, kayak begitu. Jadi pretest dan praktis ini tidak harus dilakukan. Cek manipulasi ini bisa dilakukan bisa dilakukan sebelum eksperimen sesungguhnya atau pada saat melakukan eksperimennya. Yang kemudian perlu untuk diantisipasi adalah confounding variabel atau cara melakukan kontrol. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini teman-teman? Atau sudah boleh lanjut saya? Bu, saya izin bertanya. Silakan. Untuk partisipan ini, Bu, terutama dalam praktikum kita nantinya, Bu, itu nanti ada ditentukan minimalnya atau menyesuaikan dengan teori yang kita tentukan apa seperti apa, Bu? Kalau dalam praktikum yang dilakukan itu modulnya sudah ada modul yang kemudian diberikan paradigma eksperimen yang harus dilakukan gitu. Kamu panggilannya siapa ya? Fatih, Bu. Oke. Dan eksperimen yang dilakukan itu persis sama, Fatih, seperti yang ketika teman-teman masih semester 1 itu loh. Dalam kelas biopsikologi, itu kan teman-teman dilibatkan untuk masuk ke lab komputer, terus kemudian melakukan ada gambar-gambar yang ditampilkan kepada teman-teman, ada yang dapat kayak gitu, ada kemudian yang ditampilkan itu adalah nebak letter I, huruf, kayak begitu. Ya itu yang menjadi modul dari praktikum teman-teman. Sehingga kemudian partisipannya siapa? Partisipannya karena lagi kondisi pandemi seperti ini, sehingga kemudian partisipannya itu ya diharapkan orang yang serumah gitu, Fatih, atau kalaupun tetangga sebelah rumah ya dengan mematuhi protokol kesehatan yang amat sangat super duper ketat seperti itu gitu. Tapi penampilan dari penampilan dari stimulus dan respons yang diberikan kepada partisipan gitu ya, perlakuannya apa, terus kemudian cara mengukur perlakuannya apa, itu semua sudah kita susun computerized gitu. Jadi sudah partisipan tinggal kamu kasih komputer aja, dia mau sebenarnya nggak harus ngerjakan di tempatmu, bisa ngerjain di tempat lain juga kayak gitu ya, asalkan nanti urutan apa yang dia terima itu kamu tunjukkan kepada dia, itu bisa dilakukan kayak begitu. Dan nanti akan ada teman-teman nanti akan dibahas secara lebih detail ya pada saat penjelasan tentang praktikum oleh asisten praktikum, nanti ada excerpt video gitu yang perlu untuk teman-teman buat untuk menunjukkan kalau memang eksperimen itu betul-betul dilakukan gitu. Tapi tidak perlu pusing dengan
Nanti manipulasinya apa ya, nanti Y-nya apa ya, cara ngukurnya kayak gimana, kayak gitu tidak melakukan itu gitu. Fatih dan teman-teman sudah fix gitu modul apa yang kemudian harus dilakukan. Yang perlu agak pusing tentunya terkait sama kuisnya ya. Tapi di dalam terkait sama kuis ini juga tidak dilakukan eksperimennya gitu. Jadi teman-teman itu hanya menyusun kalau kayak proposal itu ya bab 1 sampai bab 1 dan bab 2 dan setengah dari bab 2 gitulah, pertanyaan-pertanyaan bab 1 dan setengah dari bab 3 gitu, tidak sampai kemudian lanjut untuk mengambil data yang sesungguhnya. Gitu Fatih, terjawabkah pertanyaan yang kamu ajukan? Oke Bu, berarti nanti untuk praktikum yang kita lakukan nggak harus benar-benar sesuai dengan desain eksperimen yang di kuis ini ya Bu ya? Bukan, bisa mungkin jadi ada perubahan. Malah justru pasti akan ada perubahan gitu Fatih, karena nanti dalam modul praktikumnya itu memang eksperimen yang akan dilakukan itu sudah kami berikan gitu, manual prosedur atau protokol yang saya cantumkan di sini itu sudah dari tim dosen eksperimen. Kamu tinggal menjalankan saja gitu eksperimennya, dan menjalankan dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait IV-nya apa, DV-nya apa, dan seterusnya. Gitu, Fatih. Oke, Bu. Sudah terjawab. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Fatih. Teman-teman yang lain? Boleh lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, tadi beberapa hal yang saya kemukakan di depan itu terkait sama ini, desain eksperimen, hal-hal baku yang kemudian perlu ada di dalam sebuah eksperimen. Desain eksperimennya pun disebut sebagai desain eksperimen sederhana, sama seperti desain yang perlu dibuat oleh teman-teman untuk kuisnya ini nanti. Disebut sederhana karena IV-nya hanya ada satu. Tapi kan IV itu tidak selalu hanya ada satu ya. Apalagi dalam penelitian kalau kita pengen publish di level yang jurnal yang bagus, yang kemudian terindeks Scopus Q1 atau jurnal misalnya Sinta minimal, kalau jurnal psikologi itu kan Sinta 2 gitu ya, minimal seperti itu. Peneliti seringkali kemudian memutuskan nggak hanya menggunakan satu IV, tapi IV-nya itu dia bisa menggunakan 2 atau bahkan lebih gitu. Itu yang dinamai sebagai desain faktorial. Saya kasih contoh penelitian yang pernah saya publikasikan di tahun 2015 di jurnal Q1 Consciousness and Cognition. Ini linknya bisa teman-teman akses dan lihat papernya seperti apa. Ini sebenarnya pada prinsipnya dalam melakukan suatu eksperimen itu sangat diharapkan supaya kita itu prosedur apa yang dijalani oleh partisipan itu kita bentuk dalam bentuk diagram grafik seperti ini gitu. Ini akan memudahkan baik pembimbing, penguji, teman-teman sendiri, orang yang kemudian membaca artikel penelitian teman-teman untuk kemudian membayangkan gitu loh, partisipannya ini ngapain ya, apa yang kemudian dia lakukan. Nah, ini contoh urutan perlakuan yang kemudian saya berikan. Partisipan dapat tugas yang pertama, lalu kemudian dari tugas ini dia melampaui serangkaian prosedur yang ada di sini. Yang ingin saya highlight di sini, saya nggak akan bahas detail-detail mengenai ego depletion task itu apa, hand grip task itu apa, mindfulness apa, dan seterusnya ya. Tapi dalam penentuan desain eksperimen yang seperti ini, itu kalau menentukan kalau si peneliti sudah menentukan berapa banyak variasi dari IV yang dilakukan, kalau IV-nya itu hanya melibatkan satu IV saja, satu independen variabel atau satu obat atau satu perlakuan saja, maka dia cukup memberi namanya itu between subject design. Kalau diberikan pada orang yang berbeda. Tapi kalau variasinya diberikan pada orang yang sama, peneliti cukup melaporkan within subject design. Tapi kalau desainnya itu melibatkan IV yang kemudian lebih banyak gitu ya, 2 atau lebih, maka penamaannya yang di sebelah kiri ini teman-teman. Jadi bisa dalam contoh yang saya berikan di sini, nama generiknya adalah randomized control between subject design, bukan hanya between subject design saja gitu. Atau RCT, atau kalau dalam bahasa kedokteran itu clinical trial level 3 gitu, itu yang dinamai sebagai randomized control between subject design. Nah, dalam kemudian
secara lebih spesifik si peneliti juga bisa memberikan nama itu 2 kali 2 faktorial ANOVA. Kalau masih ingat kan tentunya semua ANOVA ini kan nama teknik analisis statistika untuk uji beda ya gitu. Jadi uji beda itu bisa dengan t-test, independent sample t-test atau dependent sample t-test. Kalau jumlah yang dibandingkan itu hanya ada 2, tapi kalau yang dibandingkan itu lebih dari 2 kan yang dinamai sebagai ANOVA. Kalau dalam eksperimen selfie dan agresi tadi kan jenis kondisi perlakuannya ada 3, dapat positif, negatif, netral gitu kan. Berarti ini kan nggak bisa pakai t-test, maka yang digunakan itu ANOVA. ANOVA yang mana? Karena hanya ada 1 IV, maka yang dipakai adalah one way ANOVA. Gitu. Nanti hasil yang didapatkan ya bisa melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok yang diberi jenis komentar yang berbeda dalam hal agresivitas mereka. Nah, dalam desain faktorial ini, namanya juga faktorial ya, berarti jumlah faktor atau jumlah IV yang kemudian dibandingkan ini adalah 2 atau lebih. Diberi nama 2 kali 2 karena di sini angka 2 yang di depan ini menunjukkan variasi dari IV yang pertama. Angka 2 yang berikutnya ini menunjukkan jumlah variasi dari IV yang kedua. Konkretnya adalah dalam penelitian yang saya publikasikan ini terdapat 2 IV. IV yang pertama itu yang dinamai sebagai ego depletion, IV yang kedua yang dinamai sebagai mindfulness gitu. Dan variasi yang saya berikan di sini adalah ada pada saat awal itu separuh partisipan saya minta melakukan tugas ego depletion, separuh partisipan itu tidak melakukan tugas ego depletion. Gitu. Itu IV saya yang pertama. Setelah itu, saya lakukan random lagi, sehingga kemudian separuh dari yang ngerjain tugas ego depletion mendapatkan IV yang kedua, mindfulness. Separuh lainnya nggak dapat mindfulness. Separuh yang dari yang tidak dapat ego depletion, itu kemudian mendapatkan mindfulness, sebagian tidak mendapatkan mindfulness. Gitu. Itu apa namanya? Variasi yang kemudian saya berikan di dalam penelitian ini. Jadi IV-nya ada 2, ego depletion, kondisi perlakuan atau variasi IV-nya ada 2, DAP. Ada ego depletion, tidak ada ego depletion, KE dan KK. IV yang kedua adalah mindfulness, gitu. Mindfulness-nya di sini adalah dapat mindfulness dan tidak dapat mindfulness, gitu. KE juga ada mindfulness, tidak ada mindfulness, dinamai sebagai KK. Pertanyaan untuk teman-teman. Dalam penelitian ini, saya akan dapat perbandingan jumlah kelompok itu sejumlah, ada berapa kelompok yang kemudian bisa saya bandingkan. Katakanlah saya dalam penelitian ini ya, ingin meneliti mengenai apakah orang yang dikondisikan supaya lelah secara mental atau ego depletion itu kemudian ketika diberi mindfulness itu dia menjadi agresivitasnya apakah misalnya berkurang atau tidak. Berarti kan dalam hal ini variabel X-nya atau IV-nya yang saya sebutkan tadi 2 ya, ego depletion sama mindfulness. Terus kemudian variabel DV-nya adalah agresivitas gitu. Yang saya ukur dengan paradigma yang namanya TCRT, task suara bising yang diberikan oleh partisipan. Terlepas dari detail itu, teman-teman bisa menduga atau tidak dalam penelitian ini tuh saya akan dapat berapa jumlah skor agresi yang akan bisa saya bandingkan. Silakan, siapa yang pengen nyoba jawab? Saya izin untuk menjawab, tapi kalau salah mohon maaf ya Bu. Iya, memang harus
berani salah ya Inaya dan teman-teman, kalau nggak gini nanti nggak paham-paham gitu yang benar seperti apa kayak gitu. Silakan Inaya. Menurut saya skor agresi yang bisa dibandingkan itu dari dua kelompok ya Bu. Jadi ada kelompok yang mendapat education yang dengan mindfulness-nya yang tinggi, sama kelompok yang no mindfulness gitu Bu. Menurut saya itu yang bisa dibandingkan skornya. Oke, sebentar Inaya, kamu jangan pergi dulu. Nah, kita coba comeback ke yang contoh yang sebelumnya ya, tentang eksperimen selfie dan agresi gitu ya. Kalau dalam eksperimen selfie dan agresi tadi itu ada berapa skor agresi yang bisa dibandingkan? Mana tadi ya? Bentar. Skor agresi dari berapa kelompok? Dari tiga kelompok ya. Jadi kelompok yang dapat positif, negatif, dan netral. Jadi ada 3 kelompok yang kita coba untuk bandingkan skor agresinya. Nah, dalam penelitian yang ada di sini ya, Inayah dan teman-teman, jumlah skor agresi yang kemudian kita bandingkan itu adalah dari 4 kelompok. Gitu. Jadi dari kelompok yang dapat depletion dan dikasih mindfulness, kelompok yang dapat depletion enggak dapat mindfulness, kelompok enggak depletion dapat mindfulness, kelompok dapat depletion enggak dapat mindfulness. Gitu. Angka 4 ini juga kita bisa peroleh dari hasil ini. Nama desainnya kan 2 kali 2. Jadi jumlah kondisi yang dibandingkan itu ada 4. Gitu. Kita pengen lihat orang dalam kondisi depletion terus diminta meditasi gitu ya. Kita pengen lihat apakah ini tuh memang sangat efektif atau tidak dibandingkan dengan 3 kelompok yang lainnya. Bisa terpahami nggak Inaya? Ya, bisa Bu. Nah, kalau misalnya dalam hal ini kemudian Inayah dan teman-teman yang lainnya gitu ya, kemudian kepengen nih ego depletion-nya itu variabel IV yang berupa ego depletion-nya itu tidak divariasikan dapat dan nggak dapat, tapi ada yang dapat sedikit gitu kan, ada yang dapat banyak dan ada yang nggak dapat. Berarti kan variasi ego depletion-nya ada 3 gitu ya teman-teman. Nah, dalam hal ini nama desainnya adalah 3 kali 2 between subject design. Gitu. 3-nya itu berasal dari ego depletion, terdiri dari ada setengah depleted, fully depleted, mindfulness-nya tetap sama, ada 2. Inayah masih bersama kami? Kamu bisa nebak, kalau 3 kali 2, maka jumlah skor yang dibandingkan ada berapa Inayah? Ada 6. Keren. Gitu ya teman-teman yang lain ya, bisa terpahami ya. Dengan semakin banyak IV, dengan semakin banyak variasi IV, maka yang dibandingkan juga akan menjadi semakin banyak. Butuh partisipannya jumlahnya berapa? Kalau based on G-power misalnya perhitungan bahwa tiap kondisi perlakuan katakanlah butuh partisipan itu untuk dapat efek ses medium butuh 28. Berarti kalau 6 ya tinggal 6 kali 28 gitu Inayah dan teman-teman. Tapi kalau misalnya tadi selfie berdasarkan hasil perhitungan cukup 26 tinggal dikalikan dengan 3 jadi 78. Kalau yang dibandingin hanya selfie netral dengan positif ya berarti 26 kali 2 gitu. Semakin banyaknya variasi yang diberikan kepada partisipan, maka jumlah partisipannya juga akan menjadi semakin banyak kalau menggunakan yang between subject design. Terima kasih Inaya. Ya, baik Bu. Terima kasih juga penjelasannya. Kembali kasih. Dan sekarang kita akan coba untuk ini sudah pernah saya tampilkan di pertemuan yang lalu ya, hanya untuk mengingatkan teman-teman saja bahwa seandainya yang between itu diberikan kepada partisipan yang sama, perlakuannya yang within diberikan kepada partisipan yang berbeda, seandainya itu pun masih kurang ruwet gitu ya untuk teman-teman, teman-teman bisa menggunakan desain campuran atau yang namanya itu adalah mix design. Jadi dalam IV-nya itu ada yang diberikan kepada partisipan yang sama dan ada yang diberikan kepada partisipan yang berbeda. Cuman untuk sementara waktu ini nggak usah dipusingkan untuk melakukan tentang bentuk yang campuran ini, nanti di
perkuliahan ini di chapter-chapter berikutnya teman-teman akan ketemu nih jenis yang mix desain ini. Kita di sini akan fokusnya pada yang partisipan yang sama atau partisipan yang berbeda yang mendapatkan perlakuan. Nah, tadi sudah sempat saya singgung di awal kalau dalam semua jenis penelitian itu pasti ada confounding variabel ya. Pasti ada kemungkinan lain deh di luar apa yang menjadi fokus perhatian peneliti. Gitu. Pasti tetap ada kemungkinan bahwa meskipun kita sudah sevalid mungkin skala yang kita gunakan, udah valid banget, reliable banget, sudah properti psikometrinya sudah sangat memuaskan, terus kemudian instrumennya ini juga dosisnya udah pas banget, sudah banyak terreplikasi dan sebagainya. Itu kan kemungkinan untuk terjadi confounding variable tetap ada ya. Tetap ada kemungkinan bahwa orang itu jadi lebih kalem, jadi lebih rileks, lebih sabar gitu, bukan karena mindfulness, tapi karena memang dia tuh pada dasarnya orangnya memang kaleman gitu. Orangnya tuh memang easy going kayak begitu. Nah, faktor-faktor yang bersumber dari perbedaan antar individu ini yang dinamai sebagai confounding variable. Dan mostly faktor yang bersumber dari perbedaan individual ini bisa kita asumsikan akan setara antara yang dapat mindfulness dengan yang nggak dapat mindfulness ketika kita melakukan random assignment. Jadi tujuan utama sebenarnya ketika kita mengomongkan mengenai random assignment gitu ya, penempatan partisipan secara acak dalam KE dan KK itu bukan semata-mata untuk mengurangi biasnya peneliti gitu, tapi lebih dari itu adalah untuk menyetarakan level baseline dari partisipan sehingga kemudian confounding variabel yang bersumber dari sifat yang berbeda antara satu orang dengan orang lain itu bisa disetarakan. Ini contoh penelitian lain ya teman-teman, penelitian mengenai pengaruh isolasi sosial terhadap perasaan kesepian. Kita beresin dulu perasaan kesepian, definisikan dulu secara konseptual kesepian itu apa. Sudah adakah skala yang mengukur kesepian? Ternyata sudah ada, ya berarti sudah beres gitu ya, cara untuk pengukurannya tinggal dilaporkan aja. Di sisi lain, ketika berbicara mengenai apakah orang itu kemudian semakin terisolasi sosial, dia itu merasa semakin kesepian atau tidak, itu kita banyak pilihan paradigma yang bisa kita pakai. Dalam hal ini paradigma yang saya pilih ketika itu bersama dengan kakak-kakak kelas teman-teman ini adalah menggunakan paradigma yang namanya cyberball. Dalam paradigma cyberball ini sekali lagi masa sebelum pandemi gitu ya, jadi dia dilakukan secara computerized, partisipan ini pura-puranya sedang bermain lempar bola tangkap bersama dengan dua orang partisipan yang lain yang berada di ruangan yang berbeda. Jadi total pemain di sini tuh ada 3 orang, si partisipan sendiri, someone somewhere gitu kan, dan kemudian someone else somewhere else gitu. Mereka bermain permainan bola yang sama. Dan nanti dalam permainan ini sejak awal sudah di random partisipannya, ada yang sebagian mendapatkan kondisi isolasi sosial dan ada yang sebagian yang tidak mendapatkan kondisi isolasi sosial. Untuk partisipan yang mendapatkan kondisi isolasi sosial, itu 2 teman yang lain itu nggak ngajakin dia untuk lempar-lemparan bola tangkap secara virtual ini. Jadi mereka tuh bola virtual ini asik aja antar mereka sendiri gitu, lempar-lemparan. Sementara partisipan ini jelas sama sekali nggak. Hanya 1 kali di awal saja dia dapat lemparan bola. Sedangkan kalau partisipan yang dalam kondisi yang tidak dapat isolasi sosial, dia ini diajakin main. Dia included dalam kelompoknya, tidak dieksklusi gitu kan. Dia diinklusi oleh kelompoknya sehingga ya saut-sautan sebagaimana ketika orang sedang bermain bola pada umumnya. Jadi dalam hal ini kan berarti nama variabel IV-nya adalah isolasi sosial, diberikan melalui variasi jumlah lemparan bola dalam permainan cyberball gitu. Nah, dalam penelitian yang seperti ini mau meskipun kayak sudah sangat amat terstandar gitu ya, bukan kayak tapi memang sudah amat terstandar sekalipun, confounding variable ini perlu untuk diwaspadai gitu. Tadi sudah saya ceritakan bahwa perbedaan antar individu memang dasarnya sifatnya memang sensian, orangnya memang suka ngurung, dia memang kemampuan komunikasinya memang tidak oke, itu
relatif bisa terkendalikan, terkontrol dengan random assignment. Tapi hal-hal yang lain terkait sama misalnya setting dalam eksperimen, ini juga perlu untuk diseragamkan. Jangan sampai kemudian partisipan yang dapat kondisi isolasi sosial pakai misalnya layar 27 inch gitu, sedangkan yang satunya diminta untuk pakai handphone, kayak gitu. Itu kan akan membuat bisa jadi perbedaan respon yang diberikan partisipan itu karena fasilitas yang digunakan itu berbeda gitu. Jadi lebih ngerasa kesepian karena pakai handphone, bukan karena variasi jumlah lemparan bolanya. Instruksi itu juga diusahakan seseragam mungkin, dan ini relatif, kedua hal ini ya, kayak setting dan instruksi ini relatif akan bisa terkendali ketika eksperimennya memang full daring malahan. Karena kita bisa meminimalkan interaksi antara eksperimenternya dengan partisipannya. Partisipan itu kan kadang ada eksperimenter tertentu yang dia udah bete duluan dengan eksperimenternya, sementara yang di tempat lain itu eksperimenternya baik gitu, sehingga partisipannya itu mesti jawabannya baik-baik aja, seperti itu. Nah, itu juga hal-hal yang kemudian terkait dengan eksperimen confounding variabel yang kemudian perlu diwaspadai. Sama hal yang kemudian sudah saya singgung tadi terkait dengan efek placebo. Efek placebo ini utamanya bisa dikontrol ketika peneliti menggunakan kondisi kontrol yang berupa placebo kontrol. Nah, dari apa yang udah saya sampaikan sampai sejauh ini ya teman-teman, nanti ini teman-teman bisa lihat sendiri definisi mengenai masing-masing ini ya, demand karakteristik, social disability bias, participant sophistication, ini kan bukan hanya terjadi dalam penelitian kuantitatif eksperimen, tapi dalam penelitian kuantitatif lain, dalam penelitian kualitatif ini kan selalu akan terjadi ya, karena kita tuh pengen tampil baik, kita pengen nyenengin orang yang sudah melibatkan kita dalam penelitiannya, kita tuh kadang sok tahu gitu kan terhadap apa yang menjadi tujuan dari penelitian, sehingga kita coba tampilkan respon itu yang sesuai dengan dugaan kita, nih kayaknya lagi neliti ini deh, saya tak menyesuaikan diri dengan apa yang hendak diteliti, seperti itu yang terkait dengan bias-bias dari sudut pandang partisipan. Cuman yang perlu ada di sini, sampai so far yang sudah saya sampaikan, teman-teman mestinya sudah bisa kayak menduga gitu ya, bahwa dalam suatu eksperimen, ketika variasi perlakuan yang diberikan, jenis obat, jenis tugas, jenis skenario-nya itu semakin banyak, maka jumlah partisipan yang dibutuhkan kan akan menjadi semakin banyak ya. Dan mencari partisipan itu kan bukan pekerjaan yang mudah, sehingga kemudian banyak orang yang mencoba salah satu hal yang kemudian disarankan untuk uji cobakan pertama kali itu bukan dengan menggunakan eksperimen yang sifatnya itu between subject, tapi dengan menggunakan yang sifatnya itu within subject. Jadi coba untuk dicek dulu memungkinkan atau tidak ya partisipan yang sama itu diberi 2 atau lebih variasi dari suatu perlakuan gitu. Nah, ketika si peneliti itu melakukan eksperimen dengan menggunakan within subject, maka dia tidak perlu repot-repot melakukan kontrol terhadap random assignment, karena individu itu kan tidak ada confounding variabel yang bersumber dari sifat yang berbeda antar kondisi eksperimen ya. Dia menjadi kontrol bagi dirinya sendiri. Dia punya sifat pemurung. Sifat pemurung mungkin mempengaruhi kadar kesepian, tapi kan dalam kondisi eksperimen yang selanjutnya, sifat pemurung ini kan tetap dibawa oleh si individu itu, sehingga tidak jadi masalah ketika si peneliti itu menerapkan model yang within subject design. Ini ada salah satu contoh dari within subject design, ini nama lainnya ini banyak ya teman-teman, kalau lagi membaca atau artikel jurnal pakai nama-nama ini merujuk pada within subject design. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat ketika seseorang itu dapat suatu stimulus emosional, itu apakah kemudian akan mempengaruhi
afek atau perasaan dari partisipan gitu. Nah, stimulus emosional atau stimulus afektif tersebut itu diberikan dalam bentuk ada yang sifatnya itu dalam bentuk suara gitu kan, tapi ada juga yang diberikannya dalam bentuk gambar gitu. Nah, ayo coba silakan teman-teman, siapa yang ingin mencoba untuk menebak? Berarti dalam hal ini nama DV-nya dulu deh yang gampang. DV-nya apa? Terus kemudian di sini sudah saya gambarkan dengan sangat jelas gitu ya, diukur dengan menggunakan apa? Silakan teman-teman. Ayo, kayak gimana? Siapa yang pengen coba untuk jawab? Saya mau coba jawab lagi, Bu. Silakan Inaya. Mungkin kalau diukurnya menggunakan ini ya, Bu, stimulus internasional atau desain ini, untuk yang gambar sertifikat ini, kemudian untuk perlakuannya mungkin diukur dengan yang pertama, kunci yang pertama ini stimulus internasional atau significant sound. Terus yang kedua, Inaya, suaramu agak agak jauh kayaknya ya. Mungkin audio saya emang. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya. Ya, untuk yang perlakuannya itu ada 2 perlakuan. Betul. Perlakuannya ada 2 perlakuan, yaitu yang pertama perlakuan yang untuk perlakuan yang dari stimulus yang pertama, kondisi yang pertama, sama perlakuan dari kondisi yang kedua ini. Terus kemudian nama DV-nya? Yang DV-nya itu mengukur respon ini tadi, untuk yang mengukur. Ya, DV-nya itu kan berarti kan respon yang diberikan oleh partisipan ya. Dalam hal ini karena risetnya ini karena nggak lengkap juga kamu dapat papernya ya, tapi risetnya ini kan ini tuh menunjukkan ekspresi-ekspresi wajah itu loh Ina ya. Jadi ada yang sedih kan, ini di sini gambarnya kan. Yang di tengah kan gambar netral nih. Yang di sini kan gambar orang senyum. Berarti kan mengukur mungkin derajat valensi dari perasaan partisipan gitu kan. Apakah semakin positif atau enggak gitu kan. Berarti kan dalam hal ini DV-nya itu adalah mungkin respons emosional atau perasaan partisipan yang diukur dengan alatnya itu namanya yang bawah sini. Inaya, self assessment mannequin atau SAM yang diterbitkan referensinya siapa dari Lang gitu. Nah, cuman terkait sama memang kalau ada contoh seperti ini gitu ya, atau membaca dari suatu penelitian eksperimen itu memang paling gampang diberesin dulu DV-nya apa. Dan DV ini kalau teman-teman menulis bagian latar belakang itu kan selalu mulai dari akibat terlebih dahulu ya. Selalu mulai dari gejala yang terjadi itu apa, dan kita tuh pengen melakukan sesuatu untuk mengurangi atau meningkatkan dari gejala tersebut gitu. Selalu mulai dari DV dulu gitu memang. Nah, IV-nya dalam hal ini itu hanya ada satu Inaya, yaitu mode stimulus afektif. Nama IV-nya gitu.
Tapi dengan dua ini ya, dengan dua variasi. Benar, keren kamu. Gitu ya. Jadi nama IV atau perlakuannya itu adalah mode stimulus afektif, modus jenis gitu ya. Jenis dari stimulus afektif dimanipulasinya dengan cara apa gitu kan. Ya kalau dalam hal ini karena saya replikasi dari dua, ini dimanipulasinya ya dengan pemberian suara tuh kan yang IEPS dan dengan ini pemberian gambar dari IEPS gitu. Nah, jumlah variasinya itu yang ada dua, Inaya. Dalam hal ini berarti kan dia tidak ada KK. KE1 itu yang dapat suara, KE2 yang dapat gambar. Ya. Ya. Terpahami ya, Inayah? Ya, Bu, paham. Oke, baik. Terima kasih. Nah, persoalannya adalah ketika misalnya suatu perlakuan dengan dua variasi ini kemudian diberikannya itu dengan sebentar ya teman-teman. Persoalannya ketika misalnya ada dua perlakuan seperti ini, peneliti juga perlu untuk memastikan gitu bahwa partisipan itu dapat urutan perlakuannya itu secara random. Ini yang disebut sebagai random sequence. Jadi based on nanti teman-teman bisa lihat di sini ada tutorial sekian-sekian ini untuk coba lakukan random sequence yang mana nanti ada partisipan yang kemudian dari hasil random sequence dia mungkin menerima suara terlebih dahulu. Habis itu dia baru menerima stimulus yang berupa gambar. Ada juga mungkin partisipan yang menerima gambar dulu baru yang suara. Tapi urutannya bukan kita gitulah prinsipnya yang menentukan, tapi dari hasil perhitungan random sequence ini. Nah, random sequence ini bermanfaat untuk mengurangi confounding variabel yang berasal dari urutan perlakuan gitu. Kalau teman-teman bisa bayangkan ya seandainya ada partisipan itu tidak di random urutannya, kemudian mereka itu semuanya menerima stimulus yang berupa suara emosional gitu ya, bayi nangis, orang teriak dan sebagainya kayak gitu. Itu kan kondisi dia secara emosional, afeknya kan sudah berubah tuh pada saat dia menerima suara itu. Terus kemudian dilanjutkan dengan dia menerima stimulus yang berupa gambar. Akibatnya ketika menerima stimulus berupa gambar ini kan kondisi afeknya sudah tidak netral lagi ya, sudah terpengaruh oleh stimulus yang diberikan sebelumnya. Ini yang dinamai sebagai order efek atau practice efek yang perlu untuk kita antisipasi dengan menggunakan random sequence. Nanti kalau ada waktu teman-teman juga bisa melihat lagi ada yang dinamai juga sebagai carry over effect gitu kan. Dalam hal carry over effect ini efek perlakuan yang diberikan oleh si peneliti ini tidak serta-merta hilang dengan berakhirnya suatu variasi perlakuan gitu. Jadi dia tuh kebawa-bawa lah efek dari perlakuan yang dia berikan. Nah, karena adanya kemungkinan bahwa manusia itu kayak kalau diibaratkan itu kayak kalau kita handphone ya teman-teman, handphone tuh kan habis kita open sebuah apps, kita tutup apps-nya sebelum buka apps yang berikutnya. Itu kan butuh waktu sebentar ya untuk kemudian apps berikutnya itu loading lagi. Dengan semakin lemahnya handphone kita, semakin jadulnya handphone kita kan time lag untuk kemudian membuka apps yang baru itu akan menjadi semakin panjang kan. Nah, time lag ini yang kemudian dinamai sebagai carry over effect. Dan pada manusia itu kecenderungan untuk kemudian tadi habis ngelihat apa, habis nerima stimulus apa, terus dibawa pada perlakuan yang berikutnya ini sangat besar. Sehingga kemudian banyak orang yang memutuskan bahwa meskipun dengan within subject design ini kita jumlah partisipan yang bisa kita ikutkan itu lebih sedikit, karena kalau misalnya saja katakanlah partisipan minimal butuh 35 gitu ya. Kalau misalnya pakai within subject design, satu kelompok dapat suara, satu kelompok kemudian dapat gambar, berarti kan 35 kali 2, 70 jumlah partisipan yang kita butuhkan. Tapi kalau dalam hal within subject ya 35 orang saja kan yang kita butuhkan. Tapi dengan resiko ini, adanya order, adanya carry over effect mengakibatkan banyak peneliti yang kemudian beralih ke desain yang merupakan
golden standard ya, randomized eksperimen yang dinamai sebagai between subject design. Ini nanti teman-teman bisa gunakan juga untuk latihan di luar kelas gitu ya, untuk menentukan dalam penelitian ini itu DV-nya apa, diukur dengan cara kayak gimana, dimanipulasinya seperti apa, jumlah variasinya seperti ini, dan seterusnya. Kecuali kalau ada yang pengen mencoba untuk latihan di sini menjawab selain Inayah, boleh untuk dicoba. Ini kan sebuah penelitian, sebagian partisipan dapat tontonan video kekerasan, sebagian yang lain dapat tontonan video game juga, tapi yang bukan kekerasan gitu kan. Habis itu dia diukur seberapa keras suara yang kemudian dia berikan kepada partisipan yang lain. Ada yang pengen mencoba nama DV dan seterusnya ini? Silakan. Nggak ada yang pengen mencoba? Saya, Bu. Saya Talida. Iya, silakan Talida. Kalau salah nggak apa ya, Bu? Silakan. Untuk DV-nya itu white noise administered itu, Bu. Kalau untuk IV-nya itu violent video gamenya. Oke, untuk DV-nya sendiri itu white noise ini cara untuk mengukur DV-nya, Talida. Jadi seberapa kencang suara yang diberikan kepada lawan itu memang ini perlu untuk paham paradigma agresi sih. Jadi salah satu bentuk dari agresi kan tadi yang secara verbal tidak langsung itu yang tadi ya, penilaian terhadap orang yang sudah ngasih rating kepada kita, terus kemudian kita ngasih rekomendasi atau enggak terhadap orang tersebut. Itu kan yang secara verbal gitu ya, Talida. Tapi juga agresi itu dalam konteks laboratorium juga bisa diukur melalui seberapa keras sih suara yang kemudian mau kita berikan kepada orang yang sudah menyakiti kita, kayak gitu, Talida. Jadi dalam hal ini white noise-nya itu adalah cara untuk mengukur DV, tapi nama DV-nya sendiri itu sebetulnya adalah perilaku agresif gitu, Talida. Oh, berarti agresi ya, Bu? Betul. Jadi nanti kamu pada saat penyusunan teori gitu ya, di bagian latar belakang, di bagian bab 2 dan pembahasan gitu, yang kamu susun ya teorinya adalah teori agresi, bukan teori white noise gitu loh. White noise ini hanya cara untuk mengukur agresi. Sama lah kalau yang hobinya dengan mengukur dengan menggunakan skala, berarti kan diukur dengan menggunakan skala state agresi gitu. Tapi dalam hal ini kan diukurnya dengan white noise. Ada lagi alternatifnya diukurnya dengan rekomendasi terhadap orang yang sudah memprovokasi. Itu kan varian pengukuran dalam ilmu psikologi, teman-teman. Bukan hanya dengan cara ngisi kuesioner loh keilmuan kita, karena kan kita ilmu yang mempelajari mengenai proses mental dan perilaku ya, bukan ilmu yang mempelajari mengenai kuesioner. Gitu ya, Talida ya. Baik, Bu. Oke. Berarti kalau untuk white noise itu disebutnya apa, Bu? Kalau istilahnya? White noise itu cara untuk mengukurnya. Jadi nama DV-nya kan agresi, gitu kan. Nah, salah satu paradigma dalam agresi ini yang dinamai sebagai paradigma Taylor Competitive Reaction Time Task atau Taylor Paradigm gitu kan. Jadi DV-nya namanya agresi. Definisi agresi dicari dulu referensinya gitu ya secara operasional. Terus habis itu cara untuk mengukurnya tergantung kamu mau pilih paradigma yang mana. Kamu mungkin mau self-report aja pakai kuesioner kayak begitu ya. Berarti diukurnya dengan menggunakan skala agresi gitu. Nah, dalam contoh yang ada di sini diukurnya dengan menggunakan white noise gitu yang berasal dari Taylor Paradigm, paradigma Taylor, tapi nama DV-nya sama-sama dinamai sebagai
agresi gitu Talida. Alternatifnya juga kalau misalnya punya peralatan yang canggih gitu ya untuk mengukur agresi, nama variabelnya tetap agresi, diukur dengan cara kayak gimana? Dia kortisolnya seberapa levelnya gitu kan? Atau kemudian hormon-hormon terkait agresivitas yang lain, apakah adrenalinnya seberapa jauh, itu kan cara pengukuran gitu. Bukan hanya dengan cara menggunakan skala gitu, cara untuk mengukur efek dari suatu perlakuan gitu. Nama IV-nya tadi kamu sudah benar mengidentifikasi. IV-nya namanya apa, Neng? Video game itu ya, Bu? Kurang lengkap. Ayo, video game apa? Kalau violent atau non-violent itu kan level of IV-nya kan, Bu? Level of IV-nya dulu deh, yang gampang berarti ya, Talida ya. Level of IV-nya ada berapa? 2. 2, apa aja? Violent sama non-violent. Ya, itu kan variasi dari level of IV gitu ya. Nah, terus kemudian nanti nama IV atau perlakuannya itu nanti ya sebenarnya sih tergantung pada teori yang digunakan ya. Dalam hal ini kan berarti tontonan kekerasan gitu kan. Atau modeling adegan kekerasan seperti itu. Itu bisa menjadi kemudian nama dari variabel IV-nya. Kayak begitu. Perlakuan yang diberikan itu misalnya adalah tontonan kekerasan. Dimanipulasinya dengan cara gimana? Dengan cara meminta partisipan untuk bermain video game yang mengandung adegan kekerasan. Gitu kan. Terus variasinya dengan cara kayak gimana? Ada 2 variasi, violent dan non-violent. Kayak gitu. Lanjut dulu Talida, cek manipulasinya gimana? Itu yang pakai statistika itu tadi ya? Ya, maksudnya cek manipulasi dilakukan untuk memastikan apa? Memastikan kalau ketika video gamenya dipertontonkan itu merupakan termasuk video game yang termasuk violent, Bu? Betul. Jadi untuk memastikan kalau violent itu ya benar-benar violent gitu, dan kadar violensinya itu, kadar kekerasannya itu yang violent harus memang dinilai lebih violent ketimbang yang tidak mengandung kekerasan. Terpahami ya Talida ya? Dikatakan berhasil, betul uji statistik bahwa tingkat kekerasan dalam yang violent itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-violent gitu. Diberikannya cek manipulasi adalah setelah nonton video game terus dikasih cek manipulasi berupa tadi seberapa violent sih tontonan yang tadi, terus kemudian diukur kadar agresivitasnya. Seperti itu. Nah, dari hasil eksperimen yang dilakukan seperti ini maupun yang contoh sebelumnya itu sebetulnya hanya ada 2 kemungkinan sih, kita berhasil atau kita gagal gitu ya. Ketika kita berhasil itu dinamai positive result, ketika kita gagal itu dinamai sebagai negative result atau null result. Jadi dalam sebuah penelitian eksperimen ini ada 2 kemungkinan hipotesis yang bisa diturunkan. Ada perbedaan antara yang ada perbedaan antara yang nonton violent dengan yang nonton non-violent gitu dalam hal agresivitas, atau ada pengaruh dari tontonan violence terhadap tingkat agresivitas gitu. Jadi 2 hal itu jangan keliru ya, meskipun agresivitasnya itu diukur dengan cara apapun, biomarker gitu kan, kortisol, white noise dan sebagainya, tapi nama variabel yang diukurnya DV-nya kan tetap agresivitas. Jadi dalam hipotesisnya ya ada pengaruh dari IV terhadap DV, atau ada perbedaan dalam hal DV antar 2 kondisi yang sedang dibandingkan. Ini beberapa contoh yang saya katakan tadi lah di luar self report yang kemudian bisa teman-teman jadikan alternatif. Sudah
banyak yang kemudian melakukan penelitian ini pada level skripsi juga, sudah banyak direplikasi juga dan di-share di mana-mana gitu ya, dengan menggunakan PsychoPy, ada yang dengan menggunakan Inquisit dan macam-macamnya, bisa diakses secara gratis juga oleh teman-teman. Itu contoh alternatif ketika kita bicara soal instrumen dan alat ukur. Instrumen itu biasanya memang sudah ada nama baku seperti tadi IEPS gitu kan. Itu nama baku dari instrumen penelitian. Response ini dalam hal ini kita pakai misalnya bukan self report scale skala apa yang skala agresivitas gitu, tapi yang kita pakai di sini adalah apa yang dinamai sebagai piktografis gitu ya, gambar. Jadi orang tuh nggak perlu pusing dengan seberapa marah, seberapa sedih, tapi cukup melihat gambar, which is lebih tidak bias dibandingkan dengan apa mengisi self report seperti itu. Ada contoh alternatif yang lain, ini beberapa contoh ya yang teman-teman kemudian bisa cek juga cara pengukuran instrumen dan alat ukur di luar self report. Yang white noise tadi yang dijawab oleh Taida tadi itu digunakan dalam eksperimen seperti ini, Neng. Jadi dalam eksperimen agresi itu nanti partisipan diminta untuk bermain lempar bola, cyberball, terus kemudian nanti kira-kira dia bakal marah nggak ya dengan dua orang teman yang sama sekali nggak ngelibatin dia dalam permainan tersebut gitu. Nah, cara untuk mengukur kemarahan dia adalah dia dikasih kesempatan untuk ngasih suara sekeras mungkin kepada orang yang sudah nyakitin dia. Terus dia tentukan mau seberapa keras suaranya. Semakin keras dan semakin lama suara tersebut berarti semakin agresif. Kayak begitu. Dan contoh lain ini terkait sama penelitian stigma, karena kita tidak bisa sebetulnya hanya mengandalkan pada self-report saja ketika kita nanya orang tuh sebenarnya punya bias nggak sih terhadap penyandang disabilitas fisik atau penderita gangguan mental atau orang dari suku yang berbeda, orang dari konteks pekerjaan yang mungkin beda sama kita, kelas sosial yang lebih rendah dari kita atau lebih tinggi, kayak gitu. Kita kan nggak, kecenderungan kita untuk memberikan jawaban yang bias itu besar, sehingga kemudian harus diakali dengan cara memilih memang paradigma eksperimen yang sesedikit mungkin menggunakan self-report ketika isunya tuh sensitif gitu ya, terkait stigma, terkait gangguan mental, agresivitas, dan teman-temannya. Ini terakhir dari saya, silakan nanti teman-teman baca dari sisa waktu yang ada ini, terus kemudian dicoba untuk dikerjakan sebagai ganti dari presensi pada siang hari ini ya teman-teman. Nanti saya akan posting semuanya PDF pada hari ini, terus teman-teman nanti tinggal menjawab. Saya kasih waktu yang agak panjang sebelum nanti teman-teman mulai untuk mengerjakan kuisnya. Nanti kalau semuanya sudah selesai mengerjakan pertanyaan yang ada di sini, saya juga akan kasih komentar di Google Classroom kunci jawabannya apa. Gitu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk siang hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup pusing semua?